saya juga di Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta, dengan ilmu Al-Quran dan tafsir. Untuk aktivitas beliau sendiri, beliau adalah Direktur Rumah IKI Indonesia, pimpinan dari www.rumahikti.com dan sekolahikti.com. Beliau juga sebagai pembicara di Yayasan Darul Ulum Al-Islamiyah Jakarta, narasumber program religi TV di tayangan Kasanah Trans 7 Cahaya Hati Indonesia ini. Mungkin demikian penyampaian dari MC. Kajian ini juga disiarkan secara online, jadi bagi nanti jamaah yang online juga, kiranya ada pertanyaan di akhir nanti mungkin sekitar 20 atau 10 menit setelah kajian ini, silahkan di chat di kolom chat di Teams. Nah, nanti insya Allah akan kita coba tanyakan. Untuk Ustaz, kami persilakan Ustaz. Saya boleh pegang mic itu nggak? Oh, oke, ini aja Ustaz. Megangnya kecil banget, nggak enak. Baik Ustaz. Tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau penyanyi kan megang mikrofonnya enak begini. Jadi nggak enak. Ini jarinya keriting. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah kita panjatkan. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad kita sampaikan. Tarhib dari kata rohiba. Rohiba pakai hak kecil ya, roh, kayak kita bilang marhaban gitu. Jadi selamat datang. Kemarin ada pengurus nelpon saya, Pak Ustadz, besok tahrib jangan lupa gitu. Tahrib, apaan tahrib? Itu loh Pak Ustadz, kalau menjelang Ramadan kita tahrib katanya. Tahrib, tarhib gitu. Ingetin ya, marhaban. Nah gitu. Jadi memarhabankan, nah itu dalam bahasa Arab tuh namanya tarhib. Terus terang jamaah sekalian, kalau dirujuk ke zaman Nabi, belum pernah loh Nabi Muhammad menjelang Ramadan ngadain acara tarhib. Jadi ini acara bid'ah sebenarnya Pak. Gak ada contohnya dari Nabi ya kan. Termasuk yang bid'ah juga di zaman Nabi itu adalah sholat taraweh berjamaah di masjid. Itu bid'ah juga Pak. Soalnya Nabi cuma mengadakan taraweh itu selama Ramadan cuma 3 kali Pak. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Begitu masuk hari keempat, malam keempat, itu Nabi sudah memberhentikan. Karena takut diwajibkan ya kan. Maka banyak orang sekarang yang tarawehnya juga kayak Nabi Pak. Banyaknya ramenya tuh malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Begitu udah kesononya, udah pindah ke mall tarawihnya, atau macet di jalan dan sebagainya, banyak urusan lah pokoknya. Nah, tetapi bukan berarti kemudian kita mengatakan bahwa segala yang tidak ada di zaman Nabi terus kita kerjakan sekarang jadi haram atau jadi bid'ah, itu enggak juga sih ya. Contoh nih Pak, yang paling sering sekarang ini ya, menjelang Ramadan kan ini tinggal hitungan berapa hari lagi ya kira-kira. Tinggal berapa hari doang ya. Seminggu ya. Ini kan hari apa sih sekarang? Rabu apa Selasa? Hari ini Rabu ya. Ketemu Rabu atau Kamis lah ya, insya Allah ya, seminggu gitu kira-kira. Pas lah. Banyak orang pada ziarah kubur, ingat ya Pak? Ya kan? Pada ziarah kubur, pada istilahnya apa, nyekar kalau kata orang Jawa tuh dia datang ke kuburan itu nyekar kan sebenarnya kan. Terus nyadran. Nah, nek Jawa nyadran itu. Tapi kalau ya pokoknya gitulah, ke kuburan. Saya tanya Pak, ada nggak contohnya dari Nabi SAW bahwa menjelang Ramadan itu rame-rame ke kuburan? Kalau contoh dari Nabi nggak ada. Tapi boleh nggak kita mengerjakannya? Boleh, ya kan? Karena pada dasarnya kan ke kuburan itu, asalkan niatnya bener ya, itu dapat pahala Pak. Kalau niatnya mau minta rezeki, minta jodoh, minta nomor, itu nggak boleh gitu kan. Tapi kalau judulnya mau pertama nih, misalnya kita ke kubur untuk tazkiratun nafs ya, agar kita mengingat bahwa nanti kapan-kapan kita bakalannya ke sana gitu ya. Kan pulang tambah iman itu Pak, ya kan? Bagus. Kafa bil mauti wa'idhan kata Nabi. Cukuplah kematian itu menjadi sebuah pelajaran.
Dan yang lain lagi adalah kalau kita datang ke kuburan, Pak, itu yang senang yang dikubur. Kenapa? Kan kita mendoakan, ya kan? Mungkin kita nggak bisa doanya panjang-panjang karena nggak pernah belajar doa di kuburan gitu. Kalau kita pinter, Pak, bisa dapat penghasilan sendiri tuh. Kalau di dekat rumah saya tuh ada kuburan Menteng Pulo tuh. Wah, itu teman-teman saya pada pakai peci, pada pakai sarung itu, Pak, mau dibacain doa nggak gitu. Soalnya banyak orang datang ke kuburan tuh nggak bisa doa, Pak, gitu. Jadi pakai joki akhirnya doanya. Itu tergantung. Kalau lagi kayak gini nih pasaran lagi tinggi nih, Pak nih. Ya, kalau mau yang panjangan 100.000 ya kan, kalau yang agak pendekan ya gocap dah paling enggak gitu kan, harga bisa nego gitu kan. Nah tapi kalau yang nggak bisa doa, minimal Pak masuk ke area kuburan tuh minimal mengucapkan salam, ya kan? Salam itu kan doa. Assalamualaikum ya ahlal kubur, gitu kan? Itu doa loh. Orang yang didoain tuh seneng, ya kan? Dan jangan dikira mereka nggak dengar, mereka dengar, mereka bahagia. Dan bahkan ini yang penting Pak, namanya salam kan wajib dibalas. Mereka tuh membalas loh salam kita, cuman memang kita nggak dengar. Kalau sampai kita dengar lah kita pulang, nggak jadi. Wah dibalas jawaban salamnya kan, waalaikumsalam, gitu. Wah yang kenal, woi kapan nyusul, ya kagak jadi kita. Nah itu kan kesannya jadi kayak gimana. Nah kita ke kuburan itu bukannya haram gitu. Ya kalau haram ya kalau kita nyembah kuburan, minta-minta sama kuburan, terus apa menambah ilmu gitu misalnya, itu enggak. Nambah ilmu bukan ke kuburan, Pak. Nambah ilmu kampus, kuliah, nambah ilmu. Kuburan ya kita berziarah gitu. Cuma kalau Nabi mencontohkan secara khusus menjelang Ramadan itu ke kuburan, sebenarnya enggak ada contohnya. Tapi apakah itu jadi terlarang? Ya enggak juga sih. Cuman saya agak menghindari aja Pak. Karena apa? Macet jalanannya gitu loh. Iya. Itu kalau udah lewat yang namanya Tanah Kusir itu ya, daerah-daerah yang banyak kuburannya itu. Apalagi rumah saya Pak, ke sebelah sono Menteng Pulo, sini Karet Bifak. Itu udah macet lah kalau Sabtu Minggu, jangan lewat situ lah gitu. Maka saya kasih saran, kalaupun masih ngotot pengen ziarah juga menjelang Ramadan, jangan siang Pak, malam. Jam 2 gitu Pak, itu sekalian uji nyali ya kan. Kalau udah nggak kuat angkat tangan, nah itu kan nggak apa-apa. Siang malam sama aja gitu, cuma kalau malam kan ya istilahnya lebih nyaman lah, lebih terdengar suara doa kita gitu kan. Sekalian ketakutan juga gitu ya. Nah banyak tuh budaya yang ada di tengah masyarakat kita yang sebenarnya di masa Nabi itu nggak ada. Tadi yang saya bilang tarawih, kenapa tarawih itu tidak ada di zaman Nabi? Karena oleh Nabi memang dihentikan. Gitu dihentikan. Jadi kalau sekarang orang pada ribut, tarawih itu kalau yang sesuai dengan sunnah Nabi itu yang berapa? Yang 23, apa yang berapa lagi? 11. Dua-duanya nggak ada yang benar, Pak. Kenapa? Yang benar itu malah nggak tarawih sebenarnya. Karena Nabi membubarkan sholat tarawih itu cuma 3 malam. Maka sudah benar orang-orang kita kalau ramenya 3 malam doang, ya udah benar tuh, Pak. Sesuai dengan contoh di zaman Nabi gitu kan. Apalagi tarawih pakai ada ceramah, lebih nggak sesuai lagi. Tarawihnya aja nggak ada di masa Nabi, apalagi pakai ceramah, ya kan? Nah, tapi kenapa kok? Ini pertanyaannya sekarang. Kenapa kok kita sekarang tarawih tiap malam? Padahal Nabi tidak melakukannya, para sahabat juga tidak. Jawabannya kita kembali ke sejarah dari tarawih itu, Pak. Jadi gini, pertama kali Nabi melaksanakan sholat tarawih, memang beliau tidak bikin spanduk Pak, nggak bikin flyer, nggak bikin backdrop pengumuman, wah nanti yang ceramah siapa sih begitu, enggak. Hari pertama Abu Bakar, hari kedua Umar gitu kan, enggak. Jadi nggak ada gitu. Jadi begitu selesai sholat isya malam pertama Ramadan, orang pada bubar isyaan tuh Nabi nggak pulang, beliau sholat sendirian. Yang lain jamaah udah pada pulang, tapi yang rumahnya di masjid alias yang nebeng tidur di masjid kan lihat, Nabi ngapain tuh? Lagi sholat katanya. Ikut yuk, ikut mereka. Jadi waktu itu memang belum dikasih nama tarawih Pak, cuman sholat aja gitu, sunnah gitu kan, tambahan. Malam kedua begitu lagi. Nah tapi kali ini sudah rada bocor nih Pak, jadi yang ikut udah mulai banyak gitu. Malam ketiga, nah itu yang parah Pak, karena semua jamaah nggak ada yang pulang. Yang tadinya ikut sholat isya rame-rame, itu pada ikut semua. Dan dari masjid yang lain pada pindah ke situ juga. Jadi Nabi makin ngeri ngelihatnya. Serem nih gitu. Kenapa Nabi merasa takut?
diwajibin. Kan bagus bulan Ramadan kita ibadah rame-rame. Jawabannya gini Pak, nih ya, baru pertama kali diwajibin puasa, baru pertama. Dan puasanya itu puasa yang parah nih Pak. Karena puasa yang pertama kali di zaman Nabi itu belum kayak kita. Puasanya mulai dari subuh sampai maghrib, itu enggak. Puasanya dari maghrib sampai maghrib 23,5 jam. Karena pas maghrib memang suruh buka ya, wajib kan berbuka. Tapi selesai berbuka udah langsung puasa gitu. Nggak ada sahurnya Pak. Jadi tiap hari itu 23,5 jam puasa muter gitu tuh. Kan berat kan? Nah kalau sampai diwajibin sholat berjamaah rame-rame kayak gitu Pak, wah kasihan itu. Makanya Nabi, karena tidak ada ayat yang memerintahkan juga untuk tarawih, nggak ada, ya kan? Jadi Nabi cuman iseng aja sih sebenarnya, bukan iseng sih, tapi mengerjakan gitu ya. Tapi maksudnya bukan buat rame-rame gitu loh, ya kan? Cuman karena semua rame-rame dan sebagainya, kata Nabi, wah udahlah, saya berhenti aja nggak keluar. Nah begitu besoknya para sahabat pada nanya, ya Rasul udah 3 malam udah asik tuh, kenapa tiba-tiba Anda langsung pulang nggak keluar lagi gitu, kita jadi kecele. Iya kan, kecele kan, udah pada nungguin gitu Pak. Nabi kemana? Pulang katanya. Lah kok pulang gitu, udah pada datang semua. Yang satu bilang lagi ke toilet kali gitu, atau lagi kemana, ditungguin gak balik-balik Pak. Sampai udah tengah malam gitu, bubar deh jamaah. Kemudian besoknya ketemu Nabi lagi, Nabi bilang, fa inni khasyitu an tuftaradha alaikum. Saya takut berjamaah tarawih ini diwajibkan. Lagi asik kita tarawih, tiba-tiba Jibril turun. Kutiba alaikum. Wah, itu kacau tuh Pak. Berat jadinya kan. Maka kita nggak usah nantangin Allah lah, gitu kan. Kita nggak akan kuat. Udah kita bubar aja, mundur. Jadi ada cerita orang lagi sholat di masjid dibubarin. Itu di zaman Nabi Pak. Yang bubarin Nabi langsung, gitu. Bubar aja. Udah Pak. Jadi malam keempat, kelima, keenam sampai malam takbiran tuh di masa Nabi tidak ada tarawih berjamaah. Begitu juga malam tahun-tahun berikutnya sampai Nabi wafat itu nggak ada tarawih berjamaah. Gitu. Nah, tapi kenapa kita sekarang pada tarawih berjamaah? Karena mereka yang pada tarawih di zaman Nabi itu, begitu Nabi wafat, langsung pada bikin salat tarawih lagi. Karena kan alasan dihentikannya apa? Takut diwajibkan. Nah, karena Nabi sudah wafat, nggak mungkin tiba-tiba Jibril datang gitu kan. Kalau Jibril datang kepada mereka, ya mereka tuh sahabat, nggak mungkin nerima wahyu. Kalau sampai Jibril ngomong, woi wajib nih gitu, pada jadi Nabi semua berarti kan. Iya, nah maka kata Umar, yuk kita adain lagi. Karena kita udah libur lama tuh, udah ada 11 tahun libur, nggak tarawih. Mereka melakukan tarawih Pak. Nah, pada saat itulah kemudian seluruh sahabat tanpa terkecuali melaksanakan sholat tarawih tiap malam, gitu. Cuman bedanya gini Pak, kalau waktu di zaman Nabi, ya baca Qurannya nggak sampai hatam. Tahu nggak kenapa nggak sampai hatam? Ya karena memang Quran belum turun semua. Itu kan baru tahun kedua Hijriah. Masih ada 9 tahun lagi sampai Nabi wafat. Justru ayat Quran paling banyak turunnya di Madinah, gitu kan. Jadi ketika di zaman Nabi bacaan Qurannya belum begitu banyak. Tapi di zaman Umar, karena Quran udah turun semuanya, kata Umar, kita harus hatamkan seluruh Al-Quran ini selama 1 bulan, 30 malam ini. Makanya Umar nyuruh Ubay bin Ka'ab, "Bay, ente maju, ente imamin kita. Karena ente yang paling tahu Al-Quran seluk-beluknya, karena dia kan penulis wahyu. Dan dia yang disuruh juga nyusun dan sebagainya. Saya gak mau tahu, pokoknya 30 malam gak boleh gak hatam, harus hatam." Nah maka dibelah jadi 30 tuh Quran sama Ubay. Kita sekarang tahunya adalah Quran juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 5. Itu Ubay itu yang punya urusan tuh, dipecah-pecah begitu kan. Tapi yang jadi jamaahnya adalah seluruh sahabat yang waktu itu ikut bersama Nabi. Cuman kali ini Nabi udah gak ada karena udah wafat, plus Abu Bakar juga udah meninggal. Tapi selebihnya mereka itu juga. Nah yang itu Pak, yang bersama dengan para sahabat di zaman Umar itu, itulah sumber yang paling lengkap tentang bagaimana sholat tarawih. Walaupun belum dikasih nama tarawih, tapi tata caranya kemudian menjadikan para ulama 100 tahun kemudian sepakat memberi nama tarawih. Ada yang tahu nggak Pak artinya tarawih itu apa?
Hah? Tarawih itu bukan dari tawih jadi tararawih gitu, bukan. Itu kan orang Sunda gitu kan. Tarawih itu bahasa Arab kan ya, jamak ya, satunya tunggalnya tuh tarwihah, artinya istirahat. Kalau ada dua istirahatnya tarwihatani, tapi kalau 3, 4 dan seterusnya tarawih gitu. Salat yang banyak istirahatnya itu jadi ciri khas, karena nggak ada dalam salat yang manapun salat kok istirahat tapi dianggap salat. Salatnya itu ada istirahatnya, di tengah-tengah rangkaian rokaat-rokaatnya pakai berhenti, tapi masih dianggap itu sebagai sholat. Istilahnya argonya masih jalan, Pak, gitu. Nah itu praktek di zaman Umar tuh kayak gitu. Rupa-rupanya kalau kita telisik lebih dalam, hadis-hadisnya kita kumpulin semua, kayak apa bentuk sholatnya nih unik, Pak. Jadi gini, pertama sholatnya itu diikuti oleh seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali di masjid berjamaah. Yang kedua, sholatnya tiap malam. Nah, yang ketiga nih Pak, karena bacaannya juga cukup panjang, terus tadi perintahnya kan jangan sampai diwajibin, jangan sampai ngeberatin gitu kan. Makanya kemudian para sahabat tuh melakukannya dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus istirahat. Istirahatnya lama Pak, kayak orang sholat 2 rakaat salam 2 rakaat salam gitu, ya kan, berjaban lah gitu kan. Setelah itu udah capek nih, Pak, udah hilang nih capeknya. Lalu mereka sholat lagi 2 rakaat salam 2 rakaat salam, istirahat. Udah 2 kali tuh istirahatnya kan. Terus 2 rakaat salam 2 rakaat salam, istirahat lagi. 2 rakaat salam 2 rakaat salam, istirahat lagi. Terakhir baru 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Total 20, istirahatnya 4 kali. Nah, tapi walaupun 4 kali istirahat gitu ya, sholatnya tetap dianggap, lagi istirahat itu tetap dianggap sholat. Nah, makanya jadi unik Pak. Uniknya apa? Kayaknya sholatnya lama banget, ternyata di dalamnya banyak istirahatnya Pak, gitu. Nah, ini memang salah satu keunikan dan keistimewaan Qiyamul Lail di dalam Ramadan, yaitu kita dikasih keringanan. Gini Pak, kalau sholat 5 waktu kan ada keringanannya, ada jamak, ada qasar gitu kan. Nah kalau Qiyamul Lail, aslinya Qiyamul Lailnya Nabi itu bukan tarawih aslinya, tapi tahajud. Dan kita udah sering dengar kan bahwa Nabi sholat tahajud sampai kakinya bengkak gitu kan. Rakaat pertama baca Al-Baqarah 286 ayat, diteruskan dengan Ali Imran 200 ayat, diteruskan dengan An-Nisa. Itu 1/8 Quran tuh Pak, baru rakaat pertama. Dan kemudian rukuknya selama itu, sujudnya selama itu. Makanya walaupun sholat tahajud itu Nabi sudah melakukannya sejak awal di masa Mekah, sampai 23 tahun Nabi wafat, belum pernah Nabi itu ngajakin orang tahajud berjamaah. Tahu nggak kenapa sebabnya? Ya kesian. Dan memang nggak ada sahabat yang iseng pengen ikut gitu, nggak ada. Nabi emang juga sholatnya juga sendirian, kadang-kadang di masjid, kadang-kadang di rumah. Aisyah saja sebagai istrinya kagak dibangunin, nggak diajak. Bayangin, Nabi itu sholat sholat tahajud sendirian, kagak ngajak-ngajak istri, kagak ngajak-ngajak sahabat, sendirian aja. Tapi kalau misalnya ada satu sahabat yang iseng gitu pengen ikut juga, ya oleh Nabi sih nggak dilarang, nggak ditolak gitu Pak. Biarin aja. Itu ada satu Pak. Makanya kita jadi tahu Nabi baca apa dan sebagainya itu gara-gara satu orang itu yang cerita, Anas bin Malik. Itu memang asistennya Nabi Pak. Jadi majikannya sholat dia tidur, kan kagak enak juga gitu kan. Sekali-kali saya ikut gitu kan, makmum dia. Sama Nabi nggak dilarang sih. Cuman ya kata Nabi dalam hati mungkin ya resiko lu tanggung sendiri gitu kan. Bener Pak. 2 rakaat salam ya kan, Anas tidur lagi, udah obat gue ikutin Nabi gitu, kelamaan gitu. Itu kalau Qiyamul Lail dalam arti tahajud, memang kayak gitu. Maka Aisyah cuman bisa cerita, Nabi itu kalau tahajud nggak pernah lebih dari 11. Asik dong, jangan asik dulu, lama banget itu sampai bengkak-bengkak gitu. Jadi Aisyah cuman cerita, yang lain cerita, nggak pernah melakukan langsung gitu, apalagi berjamaah nggak. Tapi kalau yang tarawih memang Nabi itu bersama-sama dengan para sahabat semua.
Nah, gimana caranya sholat yang lama banget itu biar semua orang bisa merasakan juga dan ringan. Nah, akhirnya dibikin 2 rakaat salam, istirahat. Kan enak Pak jadinya. Tapi tetap dianggap itu sholat, dianggap itu dapat pahala, gitu Pak. Nah, 4 kali istirahat dianggap sholat, itulah akhirnya seluruh ulama sepakat menyebut nama sholat itu adalah sholat yang pakai istirahat. Namanya kenyataannya itu istirahat, padahal di sisi Allah dihitung sholat. Nah, itu namanya tarawih Pak. Itu aslinya tuh Pak, ya kan? Nah, bahwa kenyataannya di kita nggak pakai pada istirahat, main hajar-hajar aja 20 rakaat, nah itu ya Allahumma turja, ya Allah atur aja udah gitu. Itu ente ya. Tapi kalau di masa Nabi itu istirahat. Bahkan di masa tabi'in, orang-orang di Mekah itu kalau lagi pas istirahat, kan lama tuh jeda istirahatnya. Itu sempet tawaf. Tawaf kan 7 kali Pak. Kebayang kan berapa lama istirahatnya? Tawaf loh Pak. Ya tapi kalau zaman segitu kan memang masih sepi Pak. Ka'bah itu kan diameternya 12 kali 12 gitu kan. Kalau kita muterin 12 berarti berapa tuh? 48, 50 meter lah ya. Kalau nempel ya kan. Kali 7 berapa Pak? 50 meter kali 7, 350 meter ya. Itu kalau kita jalan kaki 750 meter kan 350 meter ya nggak terlalu lama juga sih. Tapi kan kita nggak nempel badan kita sama Ka'bah. Paling nggak kita jarak 10-15 meter lah. Berarti kan diameternya lumayan gede tuh bikin putaran. Tapi 7 kali kan lumayan. Jadi istirahatnya saja bisa buat tawaf gitu loh. Nah, makanya kemudian kalau di tempat lain kan nggak ada Ka'bahnya, jadi mereka nggak tahu, ya mereka duduk aja istirahat. Nah, di kita sebagiannya kemudian daripada cuma bengong, baca itu dah sholawat kayak, atau baca pujian, atau baca syair dan sebagainya. Kalau di kita nih Pak, masjid-masjid tradisional tuh pada baca marhaban ya syahrul ramadan gitu, marhaban syahrul siyami gitu. Ada lagu-lagunya gitu kan Pak. Dan biasanya buat dihitung sekalian. Kalau rakaat pertama istirahat pertama itu Abu Bakar. Ntar istirahat kedua Umar gitu kan. Istirahat ketiga Utsman, istirahat keempat Ali. Kalau udah Ali itu udah witir tuh Pak gitu kan. Biasanya begitu ngitungnya. Tapi nggak harus dengan bacaan kayak gitu sih. Ya intinya istirahat aja. Kalau kemarin selama pandemi Pak, saya sholat di rumah, ya kan 20 istirahatnya 4 kali. Anak saya langsung ngerebus Indomie tuh Pak. Woi ngapain? Katanya istirahat, makan dulu katanya gitu. Ya macam-macam. Nggak apa-apa. Jadi memang walaupun kita istirahat, tapi dihitung sebagai sholat. Asiknya gitu Pak. Nah kalau kita ngerjainnya di masjid kan cakep itu Pak. Sekalian tarawih, tapi sekalian istirahat, sekalian juga kita itikaf jatuhnya itu kan. Nah itu luar biasa. Itu sebenarnya apa ya? Di balik dari beban itu ada keringanan yang kita tuh nggak merasakan. Makanya para ulama 4 mazhab sepakat Pak menamakannya jadi sholat tarawih. Jadi kalau kita cari di hadis-hadis Nabi, ketik deh di aplikasi gitu ya, tarawih gitu, nggak keluar Pak kata tarawih. Karena di masa Nabi nggak dikenal kata tarawih itu. Cuman sholatnya ada, tapi istilahnya itu nggak ada, belum didefinisikan. Sama Pak, kalau kita baca Quran kan ada, kita belajar tajwid tuh. Ada izhar, ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa gitu kan. Saya tanya Pak, Nabi dan para sahabat kalau baca Quran pakai tajwid nggak? Baca Qurannya pakai tajwid nggak? Pakai dong. Justru sumbernya tajwid kan dari bacaan mereka. Tapi apa Nabi nyebut ini mim mati ketemu ba nih gitu, namanya iqlab gitu kan nggak nyebut istilah karena istilahnya belum didefinisikan. Prakteknya udah ada. Sama dengan ilmu nahu, ilmu sorof. Di masa Nabi belum ada Pak ilmu nahu, ilmu sorof secara teori. Jadi yang mana mubtada, yang mana khobar, yang mana fi'il, fa'il, maf'ul itu kan belum disebut. Tapi kenyataannya ya itu ada. Cuman tata bahasa atau grammarnya belum didefinisikan gitu. Nah, sholat gitu juga Pak, ya kan? Sholat itu ya ada yang tidak terdefinisikan namanya, tapi prakteknya ada. Cuman karena yang satu ini unik, di zaman Nabi cuma 3 kali dan hilang gitu ya. Jadi kayak orang pada lupa gitu. Nah baru di masa Umar diadakan lagi.
Nah jamaah sekalian, nah kalau kita ngomongin persiapan kita menjelang Ramadan, kalau menurut saya Pak, yang paling ikonik dan juga paling paling khas dari Ramadan itu adalah tarawihnya Pak. Soalnya gini Pak, tarawih itu cuma ada di Ramadan. Kita kalau mau sholat tarawih Pak, sekarang nih nggak bisa Pak. Habis isya kita sholat tarawih gitu nggak bisa Pak. Nggak aci, kagak masuk hitungan gitu ya kan. Atau sudah lewat Ramadan, ya kalau nggak percaya cobain ini Pak, tanggal 2 Syawal, habis isya kita ke masjid tuh Pak, gitu kan. Masjid dikunci Pak sama perbuat gitu kan. Kalau kita maksa masuk, mau ngapain Pak? Mau tarawih. Ya Pak, apa tarawih gini hari kemarin Pak Ramadan, sekarang mah kagak ada tarawih. Tarawih itu adanya cuma di bulan Ramadan. Maka saya bilang tuh paling ikonik gitu. Dan ya sekalian juga ya ibaratnya kalau makanan tuh makanan yang otentik gitu Pak. Ya kan? Paling otentik tuh dari Ramadan adalah tarawihnya, karena dia tidak ada di tempat lain. Unik banget kan? Dan kalau kita hitung Pak, Ramadan tuh kan paling banyak cuma 30 malam. Ya kan? Bahkan bisa jadi 29. Kalau kita udah lewat Ramadan dan kita baru nyesel, aduh sayang banget ya nggak tarawih, bisa nggak ya saya ganti di malam-malam lain? Nggak bisa Pak, nggak bisa dikodok gitu, ya kan? Kalau mau kodok ya nungguin tahun depan kalau ada umur gitu kan, itu aja Pak. Nah kita kan sholatnya cuma 30 kali setiap tahun itu ikonik Pak. Nah apalagi kalau kita bisa lakukan seperti para sahabat dulu, berjamaah di masjid. Wah, pahalanya 3 lapis tuh Pak. Ya, pertama berjamaahnya, yang kedua di masjidnya. Selain yang dasarnya emang itu sunnah gitu kan. Dan tambah lagi Pak yang ketiganya, karena di masjid itu kan jatuhnya jadi iktikaf Pak. Ya kan? Kita kan belum tentu Pak 10 malam terakhir pasti iktikaf kan belum tentu. Ya paling kalau kita biasanya milih-milih Pak. Ganjil apa genap nih, ganjil apa genap, dikira Jalan Sudirman ganjil genap gitu Pak ya. Kalau genap, ntar ganjil aja. Padahal Lailatul Qadar itu Pak, kadang-kadang bisa jadi bukan diganjil Pak, kadang-kadang digenap. Bahkan banyak juga hadis yang menyebutkan bahwa pernah juga Lailatul Qadar itu jatuhnya malam 17. Kadang-kadang pernah juga malam 19. Kadang-kadang malam pertama Ramadan. Dia nggak selalu di satu titik gitu. Dia memang gitu Pak, gocet-gocetan aja sama kita. Ada yang malam 27 Pak, semalaman gak tidur. Ternyata Lailatul Qadarnya malam 26. Kan ngeselin tuh Pak. Nah kalau kita pengen dapat jaminan pasti dapat Lailatul Qadar Pak, satu-satunya cara cuman apa? Ya udah tiap malam aja kita hajar. Malam pertama sholat, ya kan, tarawih di masjid. Kan tarawih dapat, berjamaah dapat, di masjid dapat, iktikaf dapat, gitu kan? Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima, terus sampai malam 30 Pak. Kira-kira itu Lailatul Qadar mau kabur kemana coba? Ya kan? Karena tiap malam kita jagain, dia nggak mungkin loncat, nggak mungkin kan Lailatul Qadar pindah ke malam bulan Rabiul Awal gitu kan nggak mungkin. Pindah ke Muharram gitu nggak ada, gitu kan? Segitunya gitu dia mau lari ya cuman di 30 malam itu aja. Cuman masalahnya Pak di kita justru itu yang jadi masalah. Apa? Karena tarawih itu nggak diwajibkan, nggak ada ayat yang membahas tentang sholat tarawih, kita jadi ngegampangin. Ya, bukannya nggak tarawih sih Pak, cuman ya gitu ngegampangin. Kalah itu tarawih dengan segala macam urusan yang segala bukber lah gitu ya, yang segala macet lah, yang segala itu kalah Pak. Akhirnya tarawih sih cuman sendirian, udah gitu di rumah juga. Ya boleh, sah gitu kan. Tapi orang tarawih sendirian Pak, sama di masjid nilainya kan beda, ya kan, kualitasnya beda. Orang mengistilahkan quality time gitu ya, itu beda Pak, dia sendirian. Dan kebanyakan sih bisa kalau udah males, udah deh 2 rakaat tidur, udah capek gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang saya merasa tuh Pak, aduh sayang banget ya. Harusnya sih kita tuh pasang niat tarawih itu Pak yang paling kuat sebenarnya ketimbang yang lain-lain. Karena gini, kalau tahajud Pak, Ramadan lewat kita masih bisa tahajud. Witir, Ramadan lewat witir masih bisa jalan. Puasa aja bisa Pak. Ini Ramadan udah lewat, kita pengen puasa, bisa nggak? Bisa banget. Ada puasa 6 hari Syawal, ada puasa Senin Kemis, apa bebas gitu kan. Tapi kalau baca Quran bisa juga kan? Bisa lah. Zikir, iktikaf aja bisa Pak. Emang iktikaf harus Ramadan? Enggak, di luar Ramadan ini kita lagi iktikaf sekarang, gitu kan?
Tapi kalau tarawih nggak bisa Pak, hanya di Ramadan. Makanya ikonik banget itu dan otentik banget dan sayang gitu Pak kalau dilewatin. Maka persiapan kita kalau menurut saya Pak yang lebih istilahnya yang paling yang paling efisien dari semuanya kalau kita mau ibadah tuh Pak di Ramadan, tarawih deh kita kejar. Karena satu pekerjaan dapat 4 gitu loh. Sholat sunnahnya dapat, ya kan? Terus di tarawih juga ada bonus Pak. Selain tadi yang udah saya sebutin ya, berjamaah dapat, di masjid dapat, iktikaf dapat, kadang-kadang ada ceramah juga, ya kan? Gitu. Sama Lailatul Qadar tadi kan, kemungkinan dapatnya. Jadi kita dapat banyak itu dari tarawih. Tapi ya kita nggak harus berantem atau ribut cuman urusan jumlah rakaat Pak. Ya. Kalau tadi saya ceritain 20 rakaat memang begitu aslinya. Bahwa ada sebagian umat Islam yang 20 kebanyakan, saya mau 11 saja. Bukannya nggak boleh, boleh banget gitu. Cuma kalau di Mekah nih Pak, saya kasih contoh ya, di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, tarawih 20 dikerjain dan yang 11 juga dikerjain. Dua-duanya. Cuman ditaruhnya gini Pak, kalau yang tarawih kan 20 tuh dia habis sholat Isya. Nah yang 11 Pak, itu mulai jam 1 sampai jam 3 gitu. Jadi kalau kita bilang Masjidil Haram tuh NU juga, Muhammadiyah juga ya, 20 juga sama 11 juga gitu. Cuman kalau dia lagi 20-11, witirnya dilempar ke belakang di yang tahajudnya. Tapi kalau 20 malam pertama dia tarawih doang, maka dia hajar dengan witir gitu. Nah itu yang terjadi di Masjidil Haram di Mekah. Maka kita nggak usah ngeributin berapa jumlah rakaatnya. Yang penting yang paling utama Pak, rutinnya itu dulu. Karena kalau nggak rutin percuma juga. Katanya mau ngejar-ngejar Lailatul Qadar, ternyata lu nyarinya juga kadang-kadang nyari, kadang-kadang enggak, ya susah Pak. Sama berjamaahnya, sama di masjidnya. Itu yang paling utama. Maka kalau Bapak kebetulan gitu ya, lagi ada banyak kerjaan, pulangnya kemalaman Pak, di jalan itu Bapak coba kalau ada masjid tuh orang lagi pada tarawih, ikut aja Pak, numpang gitu. Jangan pakai antar aja saya tarawih di rumah sendirian. Turun Pak derajatnya. Kenapa? Ya walaupun sah, sendirian tuh sah, orang nggak tarawih aja nggak apa-apa kok gitu kan. Tapi kan kita pengen yang sekali kerja dapat banyak gitu nilainya. Itu kita cari masjid Pak kalau bisa. Nah syukur-syukur kalau kita bikin acara bukber, itu ngedesainnya gini, buka puasa bersama, itu tambahannya, seremonialnya. Intinya kita tarawih berjamaah. Nah gitu, siapin aja masjid terdekat gitu kan. Misalnya kita sholat buka puasa di rumah nih gitu kan, dekat rumah kita ada masjid. Nah judulnya adalah tarawih di masjid itu, tapi buka puasanya numpang di rumah salah satu di antara kita misalnya gitu kan. Karena bukber itu Pak nggak ada nilai tambah ibadah, nggak ada. Buka puasa Pak, mau sendirian mau rame-rame itu nggak ada nilai tambah pahalanya, nggak ada added value-nya. Yang ada orang berbuka puasa kita bayarin, iya. Tapi orang buka puasa kita buka puasa cuman rame-rame doang, itu nggak ada added value-nya secara pahala, nggak ada. Gitu. Jadi kalau itu yang kita rame-ramein dapat silaturahmi iya, dapat senang iya, ngumpul iya. Tapi kalau pahala secara spesifik itu nggak ada nilainya. Gitu. Nah kita kan harus rada-rada matematik juga nih Pak sama Allah nih kan. Karena bulan puasa itu bulan matematik kalau menurut saya. Matematika itu maksudnya gini, kalau kita mau ngambil kesempatan dapat bonus bisa berlipat-lipat, itu sebenarnya sangat bagus gitu kan. Mulai dari Lailatul Qadar, mulai dari ibadah sunnah dihitung kayak wajib, dan ibadah wajib dibalas 10 kebaikan. Wah itu kan kalau kita ingat rumus matematikanya, sayang itu Pak kalau nggak kita hajar di bulan Ramadan itu gitu kan. Sebenarnya kesempatan kapan lagi gitu ya. Tapi bukan berarti kalau nggak diambil lantas kita dosa gitu misalnya, enggak. Lantas kita masuk neraka gitu enggak juga gitu, enggak. Kan itu siapa cepat dia dapat gitu aja sih sebenarnya kan. Tinggal kesadaran. Makanya perlu ada tarhib nih kayak gitu Pak, biar kalau yang udah dipersiapin kan wah dia kan giat banget Pak. Kayak orang mau begini Pak, mau umroh ya. Kalau dia ikut sebelum umroh tuh namanya kumpul-kumpul itu manasik ya kan. Di manasik itu Pak, dikasih motivasi Pak. Tiap hari dia tuh ke masjid Pak. Bener gitu. Kenapa? Karena waktu lagi manasik udah dikasih pemanasan Pak, dikasih motivasi gitu kan. Tiap hari ke masjid.
5 waktu nggak pernah lepas gitu. Tapi kalau yang umrohnya mendadak, Pak, dia lebih sering sholat di kamar, Pak. Sholatnya di jamak, di kamar gitu. Orang-orang udah ke masjid, lo nggak mau sini aja dah gitu kan. Iya, boleh nggak sih Pak begitu? Boleh, kenapa jadi nggak boleh gitu kan? Boleh, nggak ke masjid nggak apa-apa. Cuman dipikir-pikir, lu ngapain umroh kalau cuma sholatnya di kamar doang, ya kan? Tapi kan saya sholat juga, emang sholat juga, emang kagak sholat mah dosa masuk neraka gitu. Tapi ente umroh itu pengen sholat di Masjidil Haram, lalu sholat di rumah di kamar ngapain? Umroh Pak bulan Ramadan seminggu sholat tarawihnya di kamar sendiri. Nah orang tuh yang dikejar itunya, malah dia sendirian di kamar kan ngapain lo bayar mahal? Mahal dengan sholat aja di rumah ketahuan gitu kan, ngapain umroh? Gitu Pak. Ramadan itu bulan orang tuh ayo kejar-kejaran. Nah dia Ramadan dia minimalis. Ya nggak apa-apa sih. Emang salah ya enggak. Mungkin dia pahala udah banyak kali gitu kan, udah banyak deposit di akhirat, jadi nggak butuh lagi ya terserah. Ya itu kan bukan urusan kita. Kita nggak mau nyalain orang. Cuman ini Ramadan ya, cuman 30 hari loh, ya kan kesempatannya sangat jarang adanya. Kita nggak tahu usia kita, umur kita gimana. Ini waktunya nih kalau ente pengen quantum leap gitu istilahnya kan. Ini waktunya sebenarnya gitu. Dan adanya Lailatul Qadar kan di zaman Nabi gara-garanya itu. Di antara sahabat ada yang nanya, "Ya Rasul, Nabi Nuh tuh umurnya sampai 950 tahun ya." Kalau dia ibadah 950 tahun banyak banget dong pahalanya. Nah, kita umur 60, 70 pada qaid semua gitu kan. Terus kita pahala kalah dong sama mereka. Kata Nabi, tenang, kita banyak bonus gitu kan. Salah satunya Lailatul Qadar. Sekali kita satu malam 1000 bulan kan gitu ya. Dan itu bukan cuma satu-satunya paket, Pak. Masih banyak paket-paket yang kayak gitu. Di Ramadan tuh bulan penuh dengan bonus dan paket. Nah, kalau kita tahu gimana ngambil paket-paket itu jadi murah, Pak. Gitu. Saya pernah tuh, Pak, beli nginep di hotel, dapat voucher yang murah gitu ya. Aturan hotel itu harganya 2 juta atau berapa gitu kan. Tapi karena pas dapat bonus lagi paket murah apalagi apa gitu kan, lagi promo dan sebagainya, cuman 500 Pak. Wah asik banget itu, jarang-jarang dapat yang kayak gitu kan. Nah kalau kita ngumpulin yang promo-promonya doang Pak, wah itu lumayan luar biasa. Nah bulan Ramadan itu bulan promo gitu sebenarnya, ya kan? Nggak ngambil promo boleh nggak? Boleh-boleh aja, cuman hidup lu flat jadinya gitu. nggak ada penambahan apa-apa gitu. Nah kalau bisa ngambil promonya itu cakep banget itu, ya kan? Cuman sayangnya kurang dimotivasi kita. Lebih banyak kita yang penting puasa aman dah, pol 30 hari nggak ada kalah-kalahnya gitu doang Pak. Tapi lebih seringnya kita bolos tuh Pak, tarawih gitu bolos. Coba deh, begitu udah lebaran hitung dah berapa kali ya tarawih yang bener gitu ya, yang di masjid yang berjamaah, yang iktikaf yang apa, jangan-jangan cuma 10 kali jangan-jangan gitu kan. Nah itu yang harus hati-hati. Baik jamaah sekalian, ini katanya tadi suruh ada tanya jawab, jadi saya akan berikan kesempatan. Mungkin di antara jamaah ada yang ingin bertanya atau kurang jelas misalnya atau gimana, silahkan saya kembalikan pada pimpinan acara. Baik, jazakallah Ustaz. Bagi para jamaah mungkin yang ada di Masjid Al-Muhajirin yang datang secara offline ataupun yang secara online mungkin silahkan jika ada pertanyaan seputar materi yang diberikan oleh Ustaz hari ini ataupun jika ada pertanyaan lain seputar Ramadan yang lain juga boleh Ustaz. Pak Iin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit pertanyaan Ustaz. Ada 2 pertanyaan. Pertama untuk akhwat ya, untuk perempuan itu bagaimana? Karena ini Ramadan ingin mencapai pahala gitu, sikap apakah di masjid atau di rumah baiknya gitu. Oh iya. Akhwat itu pertama. Yang keduanya Jumlah Rasulullah itu kan sampai hari ketiga ya, tempatnya bubar tarawih. Nah, sementara di hari ke-10 terakhir itu kan itikaf full di masjid. Itu bagaimana sholat tarawihnya? Apakah berjamaah juga atau bagaimana? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang kalau iktikaf sama wanita ini agak bermasalah sedikit nih, karena iktikaf itu adalah ibadah yang intinya berada di masjid, gitu kan. Sementara wanita kalau lagi haid atau nifas
intinya tidak boleh di dalam masjid, kan jadi bentrok gitu kan, nggak bisa. Nah kalau pas dia 10 malam terakhir pas lagi haid kan berarti nggak bisa iktikaf gitu kan. Iya memang itu sebuah katakanlah pengecualian. Tapi apakah ada penggantian? Ada gitu. Kalau laki-laki kan ya udah lo nggak iktikaf udah selesai urusan gitu kan. Tapi kalau wanita walaupun dia nggak iktikaf, dia masih punya slot yang kosong untuk bisa menambah yang sekiranya sama dengan kayak orang lagi iktikaf gitu. Misalnya apa? Yang pasti kan dia nggak puasa, dia kan nggak sholat, bahkan dia nggak baca Quran dan sebagainya gitu kan. Nah kan sayang-sayang tuh 10 malam Ramadan gitu kan, atau 10 hari terakhir Ramadan kan harusnya bagus. Jadi gini, wanita ketika dia iktikaf itu kan jatuhnya buat dia kan tetap sunnah biar bagaimana. Kita juga laki-laki sunnah gitu kan. Tapi ketika dia menjaga harta suaminya, ya, menjaga anak-anak suaminya, menjaga kehormatan dirinya dan sebagainya, di situ ada pahala yang bisa jatuhnya itu share, tapi share-nya bukan bagi dua. Share-nya itu adalah kopas gitu, cloning gitu. Di cloning. Jadi kalau suaminya bisa dengan lancar bisa itikaf, istrinya enggak. Nah, istrinya ikut dapat cloningan dari pahala suaminya gitu. Cloningan dari pahala suaminya. Jadi, nah ini lebih asik lagi sebenarnya. Dia kagak itikaf tapi pahalanya. Dia enggak itikaf tapi dapat pahalanya. Itu para wanita pernah ngadu kepada Nabi kan gitu. Ya Rasul, suami-suami kita tuh ya asik banget pada ikut jihad. Jihad kan mati syahid, pahalanya gede lah. Nah kita kan gak bisa jihad ya Rasul. Apa kita jihad juga? Jangan kata Nabi. Ntar anak-anak siapa yang ngurus gitu kan. Keluarga rumah tangga siapa yang ngurus. Kata Nabi tenang. Suami kamu jihad, dapat pahala banyak. Kamu dapat cloningnya gitu, pahalanya dapat gitu. Oh gitu ya Rasul. Iya. Udah kamu di rumah aja. Bayangin Pak, lebih asik kan. Kalau saya suruh milih, mendingan jihad beneran apa di rumah aja tapi dapat pahalanya. Di rumah aja dapat pahalanya. Ngapain jihad beneran gitu kan? Iyalah gitu. Nah, itu di situ share-nya itu di situ. Bukan bagi dua, Pak. Kalau bagi dua kan suami dapat separuh, istri dapat separuh. Ini enggak disamakan gitu dengan suaminya karena dia satu bagian. Cuman yang nanya, ada lagi yang nanya, cuman bukan sahabat sih, jamaah kita aja. Ustaz, kalau bininya dua tuh bagi dua apa enggak? Bini dua sama dua. Terus saya lain bab, saya bilang itu enggak usah nanya lah, nambahin aja. Tapi yang jelas seorang istri kalau dia iri sama suaminya bisa itikaf, bisa jihad, bisa apa dan sebagainya, dia dapat enggak? Dapat gitu. Cloningan dari pahala suaminya gitu. Sama persis gitu. Maka jangan kemudian gara-gara istrinya ngambek melulu suaminya jadi enggak itikaf gitu kan. Rugi dua-duanya gitu. Mendingan istrinya ngebantu aja secara full gitu kan. Lu itikaf lu yang lama gitu, jangan pulang-pulang gitu ya kan. Kenapa? Pahala kan dapat gitu. Kayak gini kayak iya kan? Kayak istri kerja yang rajin gitu, biar dapat gaji kan gajinya buat istri gitu kan, gitu. Jangan istrinya malah bilang jangan kerja dah di rumah aja gitu, nggak dapat apa-apa gitu kan. Jadi harus memberi motivasi suaminya untuk bisa kayak gitu. Nah tapi sebenarnya di luar dari itikaf dan sebagainya tadi saya bilang ada banyak kesempatan atau slot kosong yang dia bisa dapat juga. Karena misalnya gini ya, wanita haid kan nggak bisa baca Quran, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, tapi doa bisa, zikir bisa. Dan satu lagi nih, yang ajaib, mendengarkan Quran itu bisa. Mendengarkan Quran, Pak. Yang nggak boleh kan melafazkan. Ya, kalau zaman dulu mendengarkan Quran itu susah. Harus cari orang yang baca Quran baru didengerin dulu. Kalau sekarang, tet. Dia pakai buds-nya aja, pakai headset gitu kan. Udah, dengerin aja udah haid. Tapi dapat pahala, Pak, dari ngedengerin Quran. Cakep itu. Itu kalau wanita sahabiah zaman dulu pada hidup, zaman sekarang pada wah asik tuh, wah minta dong MP3-nya gitu. Kenapa? Karena kita ngedengerin buat pahala itu. Luar biasa kan, mendengerin doang nggak pakai baca. Bahkan yang lebih asik adalah kalau baca belum tentu dapat pahala, Pak. Soalnya kan dia Iqra aja belum lulus kan, gitu. Jadi kalau dia baca salah mulu, bukannya dapat pahala dosa. Nah, tapi kalau dia dengerin udah pasti bener, udah gitu dapat pahala. Gitu. Asik kan sebenarnya. Nah, yang itikaf gini, Pak. Sebenarnya Nabi itikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu tidak sepanjang selama hidup beliau itu tiap tahun tuh itikaf tuh enggak.
Iktikaf yang Nabi serius banget tuh di hari-hari terakhir masa kehidupan beliau, gitu. Kalau hari-hari biasa tuh Pak, nggak ada yang iktikaf. Maksudnya Ramadan di awal-awal tuh nggak ada iktikafnya. Saya kasih clue gini Pak. Kan iktikaf 10 hari terakhir. Berarti kan mulai masuknya tanggal 20, masuk malam 21 kan. Ramadan pertama udah pasti Nabi nggak iktikaf. Tahu nggak kenapa? 17 Ramadan perang Badar. Perang Badar Pak. Iktikaf di mana perang Badar? Nggak mungkin lah. Dan perang Badar tuh jaraknya 2 hari perjalanan. Berangkat ke sono 2 hari, pulang 2 hari. Nah perangnya kan bukan cuma sejam 2 jam, berhari-hari gitu. Nggak iktikaf lah pastinya ya kan. Terus waktu lagi Fathu Mekah, peristiwa Fathu Mekah. Peristiwa Fathu Mekah tuh kejadiannya Lebaran, tapi perjalanan ke Mekahnya bulan Ramadan, gitu kan? Emang iktikaf orang lagi di atas onta, iktikaf dari mana? Enggak. Jadi tidak setiap tahunnya Nabi itu iktikaf tuh enggak. Harus lihat sirah Nabawiyah. Memang setelah peristiwa Fathu Mekah, 2 tahun kemudian tuh Nabi kan wafat. Nah di 2 tahun kemudian itulah yang Nabi itu iktikaf enggak keluar-keluar, gitu. Nah kita ngikutin Nabi yang bagian akhirnya itu, bukan yang ada perang Badarnya, enggak. Maksud kita mau perang juga enggak ada musuhnya, nyari musuh di mana gitu kan. Nah, tapi kita emang ngambil dari Nabi itu. Nah, cuman iktikafnya Nabi itu juga ternyata enggak sama iktikafnya kita. Kita cuman ngomong doang 10 hari. Kenyataannya enggak, Pak. Kita iktikaf kalong semua rata-rata, ya enggak? Jamaah iktikaf di kita baru ngumpul setelah yang jamaah tarawih bubar. Karena dia ada 2 gelombang. Jamaah tarawih udah pada pulang, baru jamaah iktikaf datang yang daftar, gitu kan? Itu yang jamaah tarawih belum tentu yang itikaf belum tentu tarawih Pak. Saya ngalamin gitu karena saya kan ustadz, jadi kan sering tuh. Saya tarawih di situ, setelah itu langsung ceramah itikaf. Ternyata jamaah pada kemana? Pulang Pak mereka. Tapi yang jamaah itikaf belum lagi datang Pak, mungkin setengah jam lagi baru ngumpul. Oh gitu, ada gelombang Pak, gitu. Dan satu lagi Pak, mereka yang pada itikaf itu ternyata tidak setiap hari atau setiap waktu selama 10 hari di situ terus. Itikafnya loncat-loncat Pak. Malam ini itikaf di sono, besok itikaf di sono, besok di sono gitu kan. Wah itu itikaf model bid'ah banget itu Pak. Karena nggak ada Nabi itikaf di situ. Namanya itikaf kan diam di masjid Pak. Malam 21 sebelum maghrib Nabi masuk Masjid Nabawi. Nggak keluar lagi kecuali malam takbiran. Itu itikafnya Nabi. Nah kita itikaf 10 malam 10 masjid yang berbeda gitu kan. Itu itikafnya saya Pak maksudnya. Saya itu sebagai ustadz ceramah itikaf muter dari pagi sampai sore gitu kan. Semua masjid saya datengin. Itikaf apa? Loncat-loncat dari satu masjid, itikaf kutu loncat gitu kan. Nah, tapi apakah nggak boleh? Ya boleh aja. Cuman udah nggak kayak Nabi banget lah. Boleh silakan. Nah ini kita dari tadi sebelum zuhur sampai sekarang udah 1 jam kita duduk sini kan kita itikaf juga. Nggak harus yang 10 hari 10 malam kayak Nabi. Kebanyakan kita kalau 10 hari itu habis tarawih baru datang, terus habis sahur, habis sholat subuh ada ceramah, habis ceramah pulang. Bukan cuma pesertanya pulang, panitianya pulang, ya kan? Takmir masjidnya pulang. Apalagi kalau udah hari ke-27, ya kan? Masjidnya udah ditutup karena imam masjidnya pulang kampung, gitu kan? Jadi udah nggak ada. Dan iktikaf bahkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi Pak, kalau malam ke-30 udah nggak ada yang iktikaf Pak. Malam 30 udah nggak ada yang iktikaf. Saya kan pernah tuh iktikaf di Masjidil Haram kan. Malam 29 lagi penuh-penuhnya. Begitu malam 30 bubar Pak, semua orang pada pulang. Saya bilang, "Woi, iktikaf belum selesai. Lebaran masih besok." gitu kan. Orang udah pulang semua, udah ngangkut semua gitu. Saya bilang kayak Nabi dari Hong Kong. Enggak, Nabi tuh bubarnya malam takbiran. Nah, ini takbiran masih besok karena udah bubar. Kan nggak sesuai gitu kan. Tapi dosa nggak? Ya nggak sih. Salah nggak? Ya nggak juga. Cuman jangan ngaku-ngaku kayak Nabi lah gitu. Kalau masih belum sempurna kayak gitu kan. Ya udah kita nih yang paling enak di Indonesia Pak itikaf. Kenapa? Karena kita boleh itikaf berapapun lamanya, durasinya nggak ngaruh buat kita. Karena kita orang Indonesia rata-rata mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itikaf tuh boleh berapa lama saja durasinya. Cuma numpang lewat doang Pak, lewat gitu dari sono ke sono, terus berhenti sejenak duduk, wah asik juga tuh ceramah, buru-buru langsung jalan lagi Pak, udah itikaf itu. Kalau Maliki nggak bisa, kalau Maliki itikaf harus mulai dari maghrib dan baru boleh keluar sesudah maghrib, jadi harus 24 jam. Kalau nggak gitu itikaf Anda batal, kagak sah, harus dari mula
gitu ya. Oke, masih ada lagi Pak pertanyaan? Di online juga sepertinya tidak ada pertanyaan. Ya. Kita tutup aja ya. Baik Ustaz, Ya. bisa ditutup. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.